Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Profesor Joko Sigit Sayogo selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan aplikasi Allianz. Selanjutnya, sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Ike Yuni Hartanti dengan NIM 107. Kemudian ada rekan saya, Rerista Dea Amelia Dinata dengan NIM 115. Dan juga rekan saya yang terakhir, Deva Eka Afiza dengan NIM 118. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi Allianz, yaitu yang mencangkup dengan niche market, close connection with customer, low cost leadership, dan juga product differentiation. Yang akan kita bahas pada kesempatan pertama ini yaitu low cost leadership. Jadi, apa sih low cost leadership itu? Kalau diartikan dalam konotasi Kamus Bahasa Indonesia, low cost leadership merupakan pemimpin biaya rendah, yang mana merupakan sebuah strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menjadi produsen ataupun penyedia layanan. Dan keunggulan utama dari low cost leadership sendiri yakni kemampuan untuk menarik pelanggan dengan harga lebih rendah dan meningkatkan pangsa pasar. Namun, untuk berhasil dalam strategi ini, perusahaan harus tetap menjaga kualitas produk ataupun layanan mereka sehingga pelanggan tidak merasa bahwa mereka mengorbankan kualitas demi harga yang lebih rendah. Pada aplikasi asuransi Allianz merupakan salah satu perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia, yang mana mereka menerapkan beberapa elemen strategi low cost leadership dalam operasinya. Beberapa langkah dan prinsip yang dapat diidentifikasi dalam strategi Allianz terkait dengan low cost leadership yakni yang pertama, ada efisiensi operasional, yang kedua ada skala ekonomis, yang ketiga ada inovasi, yang keempat ada pengembangan produk yang efisiensi, dan yang terakhir ada distribusi digital. Kemudian kita akan membahas mengenai niche market. Jadi, apa sih niche market itu? Niche market itu sering kita kenal dengan pasar, yang mana dalam bahasa Indonesia merujuk kepada segmen kecil atau spesifik dalam pasar yang lebih besar. Allianz sebagai perusahaan besar dalam industri asuransi dan manajemen aset dapat memilih untuk masuk ke berbagai pasar niche atau segmen pasar yang lebih khusus. Ini dapat dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi atau untuk menyediakan produk dan layanan yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Beberapa contoh niche market yang mungkin dijelajah Allianz yakni yang pertama ada dari sisi asuransi seni dan koleksi, yang mana dalam hal ini menawarkan polis asuransi khusus demi seni dan juga koleksi berharga seperti lukisan, barang keramik, dan lain-lain. Kemudian ada asuransi peternakan, yang mana peternakan besar ini kebanyakan telah memilih asuransi ini. Kemudian asuransi musik, kemudian juga ada asuransi perjalanan mewah, kemudian juga ada asuransi kesehatan khusus, kemudian ada asuransi cyber security, dan yang terakhir adalah asuransi otonom yang mana dapat mengembangkan produk asuransi khusus atau kendaraan otonom pada teknologi terkait. Kemudian yang terakhir ada produk differentiation. Produk differentiation merupakan salah satu strategi perusahaan yang mana untuk membuat produk atau layanan mereka menjadi unik atau berbeda dari pesaing dalam kualitas. Allianz sebagai perusahaan asuransi dan manajemen aset telah menerapkan berbagai strategi diferensiasi produk untuk
membedakan dirinya di pasar. Berikut contoh cara Allianz mungkin menerapkan product differentiation. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, terdapat produk asuransi khusus. Allianz dapat mengembangkan produk asuransi yang sangat khusus dan direncanakan memenuhi kebutuhan kelompok dengan pelanggan tertentu, seperti produk asuransi kesehatan untuk atlet profesi atau produk asuransi seni dan koleksi berharga. Yang kedua ada inovasi teknologi. Menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti aplikasi seluler yang memudahkan klaim atau alat analisis risiko yang inovatif. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan unggulan, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang sangat responsif seperti tim layanan pelanggan 24/7 atau portal online yang user-friendly untuk mengelola polis. Yang keempat ada pendekatan berkelanjutan, yaitu menawarkan produk atau layanan yang mendukung nilai-nilai berlanjutan atau ramah lingkungan, seperti produk asuransi kendaraan listrik. Yang kelima ada bundling atau paket produk, yaitu menyediakan paket produk yang menggabungkan beberapa jenis asuransi atau layanan keuangan sehingga pelanggan mendapatkan nilai tambah. Yang keenam ada edukasi dan sumber daya, memberikan pelanggan akses ke sumber daya edukatif seperti seminar atau materi online yang membantu mereka memahami lebih baik bagaimana asuransi dan investasi berfungsi. Yang terakhir ada pilihan customization, yaitu memberikan pelanggan kemampuan untuk menyesuaikan produk mereka seperti dengan kebutuhan mereka, contohnya menentukan batas polis atau jenis pelindungan tambahan. Selanjutnya ada close connection with customer atau biasa dikenal dengan CRM, yaitu pendekatan bisnis yang berfokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Ini adalah komponen penting dalam menjaga kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Allianz dapat menggunakan berbagai strategi untuk mencapai koneksi yang kuat dengan pelanggan. Yang pertama, terdapat layanan pelanggan yang responsif, yaitu menyediakan pusat layanan pelanggan dapat diakses 24/7 dan tim yang siap membantu dengan pertanyaan atau masalah pelanggan. Yang kedua, ada personalisasi, menggunakan data pelanggan untuk menyediakan solusi dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Kemudian ada komunikasi berkala, yaitu berkomunikasi secara teratur dengan pelanggan melalui email, surat, atau pemberitahuan aplikasi untuk memberikan pembaruan tentang polis, informasi klaim, dan saran investasi. Selanjutnya ada program loyalty, yaitu menawarkan program loyalitas atau insentif bagi pelanggan yang setia seperti diskon atau manfaat tambahan. Kemudian ada edukasi keuangan, yaitu memberikan sumber daya dan edukasi kepada pelanggan tentang topik keuangan dan asuransi, membantu mereka memahami produk mereka dengan lebih baik. Kemudian ada klaim dengan mudah, yaitu memastikan proses klaim yang lancar dan efisien sehingga pelanggan tidak mengalami kesulitan saat mengajukan klaim. Kemudian ada umpan balik pelanggan, yaitu menerima umpan balik pelanggan secara teratur dan menggunakannya untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang terakhir ada penanganan keluhan, yaitu mengatasi keluhan pelanggan dengan cepat dan secara efektif untuk memperbaiki pengalaman mereka. Selanjutnya ada esai kedua, yaitu tentang pengamanan asuransi Allianz. Yang pertama ada teknologi, yaitu terdapat enkripsi data, proteksi akses, pemantauan keamanan, pembaruan perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada prosedur, yaitu pengelolaan akses pengguna, pengawasan aktivitas, penanganan insiden, keamanan. Yang terakhir ada strategi, yaitu pelatihan keamanan, uji penetrasi, kebijakan keamanan dan privasi, dan kolaborasi dengan ahli keamanan. Kemudian teknologi pendukung, yaitu pada aplikasi mobile, sebuah aplikasi yang
kompatibel dengan sistem operasi Android dan iOS yang dapat mengakses dan mengelola polis asuransi. Kedua, ada sistem manajemen data. Kemudian ada sistem manajemen basis data, yaitu sebuah sistem yang menyiapkan dan mengelola data pelanggan dengan aman dan efisien. Pada sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif seperti informasi pribadi dan keuangan. Kemudian ada integrasi sistem, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan aplikasi asuransi Allianz dengan sistem internal perusahaan. Kemudian ada layanan pelanggan berbasis chat atau pesan, pilihan untuk berkomunikasi dengan tim layanan pelanggan Allianz dengan chat dalam aplikasi. Yang terakhir ada sistem analitik data, yaitu teknologi yang dapat menganalisis data yang terkumpul dari aplikasi asuransi Allianz untuk menghasilkan wawasan berharga. Kemudian ada teknologi pendukung. Yang pertama ada integrasi pembayaran, di mana kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, transfer, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi cloud, yaitu penggunaan teknologi cloud untuk menyimpan dan mengelola data secara fleksibel dan skalabilitas. Kemudian ada kecerdasan buatan atau AI, penerapan kecerdasan buatan ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti sistem rekomendasi polis, asuransi yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir ada keamanan mobile, yaitu teknologi keamanan mobile seperti enkripsi data, deteksi ancaman mobile untuk melindungi aplikasi dari serangan dan penyalahgunaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah IC3. Itu terdapat strategi pengolahan. Strategi pengembangan, yang pertama penggunaan aplikasi mobile. Alias mengembangkan aplikasi mobile untuk pelanggan. Aplikasi ini memudahkan akses dan pengelolaan produk asuransi dan memiliki fitur-fitur yang memudahkan pelanggan. Lalu yang kedua, personalisasi dan penggunaan data. Ini menggunakan data pelanggan. Data pelanggan digunakan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Lalu ada layanan pelanggan 24/7. Itu menyediakan layanan yang responsif dan dapat diakses kapan saja. Lalu yang keempat ada fitur self-service. Itu dilengkapi dengan fitur self-service. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan tindakan tertentu secara mandiri serta dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang terakhir, pemberian informasi yang transparan. Transparansi diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Informasi yang diberikan meliputi rincian polis, biaya, dan proses klaim. Lalu yang kedua adalah pengelola knowledge. Pengelola knowledge terdapat yang pertama penyimpanan data, lalu analisis data, personalisasi pengalaman, basis pengetahuan, dan umpan balik pengguna. Yang ketiga ada penggunaan informasi. Yang pertama ada analisis dan pelanggan. Alias menggunakan data dari penggunaan aplikasi digunakan untuk menganalisis perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, personalisasi rekomendasi. Informasi pelanggan digunakan untuk memberikan rekomendasi produk dengan memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Lalu ada informasi produk yang jelas. Informasi produk yang jelas dan transparan di mana mencakup rincian polis, manfaat, premi, dan ketentuan klaim untuk membantu pelanggan memahami produk. Lalu yang keempat ada tools perhitungan. Itu membantu pelanggan untuk memahami produk dan membuat keputusan yang didasarkan pada parameter yang ditentukan oleh pelanggan. Yang terakhir ada umpan balik. Pengguna dapat memberikan wawasan berharga. Allianz menggunakan umpan balik pengguna untuk meningkatkan aplikasi dan produknya. Lalu ada esai keempat. Terdapat langkah-langkah analisis pengembangan aplikasi asuransi. Yang pertama ada pemahaman kebutuhan. Terdapat identifikasi kebutuhan tiap pelanggan termasuk agen asuransi dan manajemen Allianz. Lalu yang kedua ada penentuan fitur terkait manajemen polis, klaim, dan pembayaran premi. Lalu ada studi existing. Itu terdapat pemahaman kelebihan dan kelemahan aplikasi atau sistem yang sudah ada, lalu evaluasi fungsionalitas dan kinerja aplikasi yang sudah ada. Lalu ada desain sistem. Buat desain
arsitektur aplikasi termasuk database, back-end, dan front-end. Lalu ada tentukan teknologi yang akan digunakan seperti bahasa pemrograman, database, dan framework. Lalu terdapat juga pengembangan, mulai dari pengembangan prototip untuk mendapatkan umpan balik awal, implementasikan fitur-fitur yang telah ditentukan. Lalu ada uji coba. Lalu kan pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kinerja aplikasi. Dapatkan umpan balik dari pengguna dan lakukan perbaikan jika perlu. Lalu ada peluncuran. Setelah semua pengujian selesai dan aplikasi siap lakukan peluncuran resmi. Lakukan pelatihan untuk agen asuransi dan tim dukungan pelanggan. Lalu ada pemeliharaan dan pembaruan. Monitor kinerja aplikasi secara berkala, rilis pembaruan sesuai kebutuhan dan umpan balik pengguna. Ada juga integrasi dengan sistem lain. Pastikan aplikasi dapat terintegrasi dengan sistem lain yang ada di Allianz, seperti sistem keuangan atau CRM. Lalu ada manajemen risiko. Pertimbangkan aspek keamanan data dan privasi pengguna, siapkan strategi pemulihan bencana dan cadangan data. Yang terakhir ada dokumentasi. Buat dokumentasi lengkap mengenai sistem informasi termasuk pengguna dan dokumentasi teknis. Baik, sekian presentasi SIM dari kelompok 5. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Joko yang telah membimbing kami dalam 1 semester ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.